Aceh merupakan salah satu daerah yang mempunyai ragam kebudayaan, adat istiadat dan syariat Islam. Berbicara tentang Aceh, banyak hal yang harus kita tahu karena Aceh ini menyimpan begitu banyak sejarah dan kejadian yang begitu besar dari dulu hingga sekarang. Aceh ini dikenal juga dengan negeri 1001 hikayat. Begitulah slogan yang melekat pada Provinsi Aceh Darussalam. Karena memang Aceh banyak menyimpan kisah lama, kisah tragis akan perjuangan dalam mempertahankan tanah Indatu, kisah penuh nestapa, suka duka hingga kisah kegemilangan akan pencapaian kerajaan-kerajaan yang memerintah Aceh dahulu, sehingga banyak ulama besar di Aceh melahirkan hikayat-hikayat, di antaranya hikayat Perang Sabi. Hikayat Perang Sabi dikarang oleh seorang ulama besar yaitu Tunku Sy Pantekulu. Ini merupakan sebuah syair kepahlawanan yang membentuk suatu irama dan nada yang sangat heroik yang bisa membangkitkan semangat para pejuang Aceh melawan penjajahan Belanda. Hikayat ini dulu sering diperdengarkan kepada telinga anak-anak Aceh, baik itu lelaki maupun perempuan, apa itu tua, muda atau bahkan besar ataupun kecil. Namun kini kenyataannya lain di generasi muda sekarang. Generasi muda sekarang tidak banyak yang tahu tentang sejarah, apalagi tentang hikayat Perang Sabi tersebut, bahkan jarang didengar oleh generasi sekarang. Padahal generasi sekarang adalah tombak yang harus menjadi penerus para syuhada, bukannya hanya berangan dalam mimpi saja. Padahal sejarah telah membuktikan bahwa hikayat tersebut merupakan hikayat yang sangat ditakuti oleh bangsa penjajah saat itu dan merupakan momok yang menakutkan bagi kafir penjajah. Sebaliknya, ketika hikayat Perang Sabi itu bergema di telinga rakyat Aceh, bahkan itu menjadi motivasi dan semangat juang bagi rakyat Aceh dalam melawan musuh kezaliman, dan juga ketika mendengar hikayat tersebut seolah-olah tidak takut lagi untuk mati karena pengaruh hikayat ia mampu memakikan semangat jihad siapa saja yang membaca ataupun mendengarnya untuk terjun ke medan perang. Melawan tidak selalu berarti harus mengangkat senjata. Setidaknya itu yang dilakukan oleh Tunku Sy Pantekulu. Di Palembang ada Sultan Mahmud Badruddin. Beliau dikenal banyak memimpin pertempuran melawan penjajah. Dan ini bukan soal bagaimana cara mereka berjuang, akan tetapi bagaimana kita bisa mengenang mereka. Karena pada hakikatnya seseorang itu akan mati ketika mereka dilupakan. Ini merupakan hikayat yang pernah menjadi sejuta rincung bagi rakyat Aceh saat itu, pada saat melawan penjajahan Belanda. Namun kini beliau terkubur bersama mahakaryanya hikayat Perang Sabi. Sederhana, tidak ada tanda-tanda keistimewaan di tempat beliau disemayamkan. Sepi, tiada yang peduli. Mungkin seperti hikayatnya yang usang dimakan waktu. Siapa yang harus disalahkan dan siapa yang harus bertanggung jawab? Tentu kita semua yang bertanggung jawab. Sekian dan terima kasih. Subhanallah wahdahu wa bihamdihi Khalikul badri wa naili asa wa zallam Ulan puja sidapa syukur ke Rabbi aini Kekama negeri bersuci Aceh mulia Tajak perang musuh buruntuh dum sitre Nabi Soyang meungki ko Rabbi kepoyang sang Lindung gata segala yang mujahidin mursalin Jeda-jeda mukim iklim
Aceh mulia. Yang bahagia sejahtera syahid dalam perang. Allah dipulang dan dayang budia dari musuhan temprang cit malang celaka tubuh rugorong suruga tanah roh rugorong bala nurakan musuh yang temprang cit menang metuah tubuh syurga piharoh yang lesuh keberi kegata oh kasih wasirawak syahid dalam perang dan senang di perabari jang petamang syurga tinggi. Budia dari meriti didang dipandang dipencun abang jak mecang dalam perang sabi ho kajudo tungku syahid dalam perang dan senang di perabari jang petamang syurga tinggi.